Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar tentang besaran dalam fisika. Apa sih besaran itu? Apa saja sih besaran itu? Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nama saya Kamalula Nur Fauzi, biasa dipanggil dengan Kamal. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kalian tahu apa itu besaran? Jika saya punya rumah yang berjarak 5 km dari sekolah saya, jarak tersebut menunjukkan besaran yang diukur. Dengan 5 km-nya menunjukkan besaran nilai yang diukur. Contoh lainnya yaitu jika saya punya satu kotak apel, saya angkat berat sekali. Setelah saya timbang, ternyata beratnya 4 kg. Nah, apa yang diukur? Yaitu beratnya. Berapa nilainya? 4 kg. Nah, seperti itulah besaran fisika. Jadi, besaran merupakan sifat atau keadaan benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Pada umumnya, besaran dapat dibagi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang dimensi dan satuannya didefinisikan atau ditetapkan melalui perjanjian internasional. Ada 7 besaran pokok. Apa saja? Yaitu pertama, panjang. Kedua, massa. Ketiga, waktu. Keempat, suhu. Kelima, kuat arus. Enam, intensitas cahaya. Tujuh, jumlah zat. Setiap besaran pasti mempunyai satuan. Yang pertama adalah panjang, dengan satuan meter, dengan lambang M kecil. Yang kedua adalah massa, dengan satuan kilogram, dengan lambang kg. Satu, yaitu second, dengan lambang satuannya S. Suhu adalah Kelvin dengan lambang satuannya K besar. Kuat arus ampere dengan lambang satuannya A besar. Intensitas cahaya adalah candela dengan lambang satuannya CD. Untuk jumlah zat adalah mol dengan lambang satuannya tetap mol. Nah, setelah kita mengetahui besaran pokok dan satuannya, bahkan lambang satuannya, maka kita dapat mengetahui alat-alat ukurnya. Ada beberapa macam alat ukur yang sesuai dengan besaran. Cara mengukurnya pun berbeda antara satu sama lain. Kita bisa memberikan contoh alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya dari kalian ada yang tahu kan? Salah satu alat ukur yang saya sebutkan nanti. Yang pertama yaitu besaran pokok panjang. Kalian harusnya sudah tahu kan? Atau sering mendengar kata panjang. Panjang tidak melulu hanya masalah ukuran benda secara horizontal. Namun, secara umum hal seperti lebar, tinggi, jarak itu merupakan sebuah benda yang dapat diukur dengan panjang. Adapun alat ukur yang mengukur panjang adalah satu, penggaris atau mistar. Penggaris sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Kita sering menggunakannya untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Biasanya ada di sekolah-sekolah atau digunakan oleh para siswa. Kedua yaitu meteran. Biasanya digunakan pada alat-alat perkakas. Dapat mengukur lebih panjang dari penggaris. Yang ketiga yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang yang biasanya digunakan untuk mengukur jarak, diameter, dan kedalaman yang memiliki presisi 0,05 mm. Namun, jangka sorong sendiri maksimum hanya pada benda yang berukuran 20 cm. Keempat adalah mikrometer skrup. Alat ukur panjang yang dapat mengukur ketebalan dari sebuah benda. Dari penjelasan tentang alat ukur panjang, kita mendapatkan satuan cm. Nah, apa itu cm? Meter merupakan satuan dasar dalam sistem metrik yang bersama dengan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan milimeter. Namun, satuan internasionalnya tetaplah meter. Adapun urutannya dapat dilihat pada tangga satuan di bawah. Selanjutnya adalah massa. Massa adalah besaran yang mengukur berat suatu benda. Alat ukurnya sendiri yaitu antara lain yang pertama, neraca pegas. Neraca pegas dapat disebut sebagai dinamometer. Neraca pegas sendiri digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Yang kedua yaitu neraca sama lengan. Neraca sama lengan biasa digunakan untuk menimbang emas. Yang ketiga, neraca Ohaus biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda pada praktikum percobaan. Yang keempat adalah neraca digital. Selanjutnya adalah besaran waktu.
Waktu membuat kita ingat tentang jam dinding yang ada di rumah kita. Alat-alat ukurnya yaitu yang pertama adalah stopwatch. Stopwatch sendiri mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. Skala utamanya adalah detik dan skala terkecilnya adalah menit. Stopwatch sendiri ada dua jenis, analog dan juga digital. Stopwatch digital, kita dapat menghentikan dan menghidupkan waktu semau kita. Dan stopwatch digital, kita dapat menghentikan dan menghidupkan waktu semau kita. Yang kedua yaitu arloji. Arloji sendiri adalah alat ukur waktu yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk fashion. Yang kemudian adalah suhu. Apa sih suhu itu? Suhu merupakan derajat dari panasnya suatu benda. Misalnya nih, kita mengalami demam. Tubuh kita memanas, maka suhu kita juga akan meningkat. Alat untuk mengukurnya yaitu satu, termometer. Adapun termometer ada berbagai macam, seperti termometer digital, termometer yang menggunakan air raksa, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah kuat arus. Kuat arus sendiri terdapat saat suatu aliran listrik menyala. Untuk mengukurnya dapat menggunakan amperemeter. Dalam pengukurannya, amperemeter harus dipasang secara seri dengan benda yang kita akan ukur. Berikutnya adalah besaran intensitas cahaya. Intensitas cahaya sendiri dapat diartikan sebagai besaran yang mengukur daya dari pancaran sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Alat ukurnya yaitu dapat disebutkan yang pertama adalah luxmeter, kedua yaitu goniopotometer. Namanya sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu gonio yang berarti sudut dan fotometer yang berarti cahaya. Biasanya digunakan dalam bidang otomotif. Jumlah zat. Jumlah zat sendiri adalah besaran yang mengukur dari jumlah cuplikan zat elementer yang berupa elektron, ion, dan molekul. Mengukurnya kita tidak dapat mengukur secara langsung, tapi dengan cara membandingkan jumlah zat terlarut per satuan volume larutan. Besaran turunan sendiri adalah besaran yang satuannya dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok. Contohnya yaitu pada kelajuan. Kita tahu bahwa kelajuan memiliki rumus bahwa jarak dibagi waktu. Jarak sendiri merupakan satuan dari panjang yang bersimbol sebagai M dan waktu bersimbol sebagai S. Maka laju sama dengan M per S, maka menjadi M kali S pangkat min 1. Itu satuan dari kelajuan. Contoh lainnya yaitu massa jenis. Massa jenis sendiri dapat diukur dengan massa dibagi dengan volume. Volume kita tahu bahwa 3 kali panjang, maka rho sama dengan kilogram per M kali M kali M. Maka hasilnya yaitu rho sama dengan kilogram M pangkat min 3. Itu merupakan satuan dari massa jenis. Baik, demikian penjelasan saya tentang materi ini yang sangat-sangat singkat. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.